Meningkatnya volume kendaraan saat puncak arus mudik Minggu malam, pemirsa, menjadikan petugas kepolisian akhirnya kembali menerapkan sistem one way atau satu arah lokal. Kontraflow diberlakukan mulai dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 Semarang hingga kilometer 432 Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kemacetan panjang kendaraan pemudik terjadi di ruas tol Semarang-Solo, tepatnya sebelum rest area kilometer 429A Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Minggu malam. Akibatnya kemacetan panjang sejauh belasan kilometer pun terjadi di sepanjang ruas tol. Seluruh kendaraan yang akan melintas menuju Bawen, Magelang, Salatiga, dan Yogyakarta harus memperlambat laju lantaran menumpuknya jumlah kendaraan. Rekayasa lalu lintas dengan pola one way atau sistem satu arah lokal pun kembali diterapkan petugas kepolisian. One way dimulai dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 hingga gerbang tol Bawen, Kabupaten Semarang kilometer 442. Sejumlah pemudik sudah mulai terjebak macet saat akan memasuki gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Membludak kendaraan pemudik dari Jakarta yang ke wilayah Jawa Tengah menyebabkan kemacetan di beberapa titik di gerbang tol kota Semarang. Terus kondisinya seperti apa sih, Pak? Macet parah, Pak, padat banget. Benar-benar parah. Dari mana, Pak? Dari keluar Kalikangkung sampai sini. Bapak tujuan kemana? Ke Sragen. Dari mana, Pak? Dari Jakarta Barat. Ini di kanan terus, pas one way itu. Kelarnya kan di apa tadi? Kalikangkung. Kalikangkung. Iya. Nah, itu macet tuh keluar situ tadi tuh parah gitu sampai sini. Tadi belum one way, sekarang ya pantas aja lancar. Iya. Wah, tadi ke sini dulu. Bapak tujuan kemana? Saya ke Jogja, Wonosari. Dari Jakarta. Hingga Senin dini hari, kepadatan masih terjadi di ruas tol Semarang-Solo. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita kembali melihat situasi terkini puncak arus mudik. Kita akan sapa rekan jurnalis kami Salam Rahmat yang saat ini berada di exit tol Merak, Banten. Selamat pagi. Salam, seperti apa situasi pada pagi hari ini di sana? Ini sepertinya di belakang sudah lengang ya. Ya, betul sekali Ayah dan juga pemirsa, untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan gerbang exit tol Pelabuhan Merak saat ini sudah terpantau normal untuk kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni untuk melakukan perjalanan mudik. Di mana dapat kami informasikan bahwa situasinya saat ini memang cukup berbeda Ayah dan juga pemirsa jika kita bandingkan dengan 1 jam yang lalu yang memang sempat terjadi adanya antrian kendaraan yang begitu panjang yang terjadi hingga di pintu exit tol Pelabuhan Merak, di mana dari informasi yang kami dapatkan dari pihak aparat kepolisian ini juga tadi juga mengatakan bahwasanya titik kemacetan ini hingga sepanjang 3 km pada pagi hari tadi, 3 hingga 5 km begitu. Dan juga dapat kami informasikan tadi pihak kepolisian juga setelah kurang lebih 20 menit, kurang lebih pada pukul 5:40 waktu Indonesia bagian Barat, tadi pihak aparat kepolisian sudah melakukan kelancaran aktivitas arus lalu lintas menuju ke Pelabuhan Merak, Banten, dan juga tadi tidak hanya melalui flyover Merak saja, namun juga kendaraan yang berada di pintu exit tol ini juga dibagi menjadi kedua jalur, yakni satu jalur lainnya adalah keluar melalui jalur alternatif non-tol untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Merak, Banten ini. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Ayah dan juga pemirsa, bahwa untuk penggunaan dua lajur ini memang untuk mengurai kemacetan yang ada di kawasan Pelabuhan Merak, Banten ini. Karena selama 3 hari belakangan ini, kalau kita bandingkan begitu, kemacetan terjadi ini sangat panjang. Bahkan ini dapat kami informasikan juga bahwa kelandaian atau juga arus lalu lintas yang cukup landai ini baru kali terjadi pada hari ini. Berbeda situasinya kalau kita bandingkan dengan 3 hari yang lalu. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini pun kendaraan yang melintas ini masih didominasi juga oleh mobil pribadi jika dibandingkan dengan bus penumpang ataupun juga truk pengangkut barang. Karena untuk truk pengangkut barang sendiri ini dialihkan arus lalu lintasnya menuju ke Pelabuhan BBJ, di mana ketika keluar melalui tol Merak ini pihak kepolisian akan meminta untuk truk untuk memutar arah dan keluar di pintu tol Cilegon Timur untuk nantinya selanjutnya truk tersebut akan menuju ke Pelabuhan BBJ. Sementara untuk
dari mobil-mobil pribadi ini dikhususkan juga untuk menuju ke pelabuhan Merak Banten, baik itu di dermaga eksekutif ataupun juga di dermaga reguler. Di mana dapat kami informasikan juga Ayah dan juga pemirsa bahwa memang untuk kemacetan ini diperkirakan atau juga diprediksi ini tidak akan terjadi lagi di pelabuhan Merak. Melihat situasi dari kondisi puncak arus mudik sejatinya sudah terjadi sejak hari Sabtu dan juga Minggu lalu. Sementara untuk hari Senin ini memang untuk buangan atau sisanya saja. Namun untuk sisanya ini memang tadi cukup panjang sekali arus lalu lintas atau juga antrian kendaraan yang berada di kawasan menuju ke pelabuhan Merak Banten ini. Karena dapat kami informasikan juga kepada Anda, Ayah dan juga pemirsa, bahwa memang dari masyarakat sendiri pada pagi hari tadi ini kami juga sempat berbincang bahwa mereka ini melakukan perjalanan mudiknya di waktu gelap begitu, bahwa masyarakat dari titik Jakarta misalnya menuju ke Pelabuhan Merak ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. Padahal untuk normalnya saja ini hanya kurang lebih 2 hingga 3 jam saja dari Jakarta menuju ke Merak. Dan tadi kami juga sempat bertemu dengan para penumpang bus begitu yang terjebak dalam kemacetan atau juga antrian kendaraan yang berangkat dari Yogyakarta menuju ke Pelabuhan Merak ini, di mana membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 hari atau 24 jam. Padahal untuk normalnya saja ini masyarakat yang melakukan perjalanan dari Jogja menuju ke Pelabuhan Merak ini dibutuhkan kurang lebih waktu 12 hingga 14 jam saja. Karena dari informasi yang kami dapatkan juga, Ayah dan juga pemirsa, bahwa untuk pemesanan tiket untuk di tanggal 8 April 2024 ini saja, ini sudah ludes terjual habis, yang artinya tiket tidak dapat dipesan kembali oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Tentunya antrean kendaraan yang terjadi selama beberapa hari belakangan ini salah satunya disebabkan juga oleh masyarakat atau juga pemudik yang belum melakukan pemesanan tiket, sehingga menyebabkan adanya antrian kendaraan yang bisa menyebabkan ini antrian kendaraan yang juga cukup panjang. Bahkan kalau untuk tadi malam saja kemacetannya ini bahkan mencapai 13 km. Dan secara perlahan ini juga dari aparat kepolisian maupun juga dari pihak SDP ini sudah memberlakukan adanya rekayasa lalu lintas ataupun juga untuk mengurai kemacetan-kemacetan yang ada di kawasan Pelabuhan Merak Banten ini. Ayah. Iya, Salam, kalau kita lihat memang situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak ini cukup padat dan kompleks sekali ya. Lalu bagaimana, seperti apa rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap warga lokal? Apakah warga lokal ini tetap bisa melakukan mobilisasi atau seperti apa? Ya, betul sekali, Aida juga pemirsa, meskipun arus lalu lintas padat di kawasan jalur menuju ke Pelabuhan Merak, untuk mobilisasi warga ini memang masih terlihat masih normal begitu ya, karena ada jalur alternatif yang dihinggapi atau juga dilewati oleh warga untuk bisa menuju ke Pelabuhan Merak ataupun juga arah sebaliknya. Di mana untuk arus lalu lintasnya sendiri, kalau dari pantauan kami di lapangan pada hari kemarin begitu, di mana untuk warga sendiri yang akan melakukan aktivitas kesehariannya untuk mobilisasinya, ini ketika terjadi kemacetan, warga ini memang tidak dialihkan untuk arus lalu lintasnya untuk melawan arah begitu untuk ke arah Pelabuhan Merak ini sendiri. Yang bersifat ini memang secara situasional, terlebih juga untuk kendaraan roda 2 atau juga bermotor ini diperbolehkan untuk melawan arus, karena memang situasi ini pada hari kemarin ini juga cukup padat sekali oleh kendaraan yang melintas. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang kalau dari pantauan kami di lapangan bahwa untuk jalur alternatif pun pada hari kemarin ini juga sempat terjadi kemacetan kurang lebih sepanjang 3 km di jalur alternatif yang akan menuju ke Pelabuhan Merak Banten ini. Karena dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa kemarin ini memang sempat terjadi adanya antrian kendaraan juga yang terjadi di exit tol Pelabuhan Merak ini maupun juga di kawasan jalur alternatif. Sehingga ini memang sempat terjadi adanya ketersendatan arus lalu lintas yang menyebabkan mobilisasi warga ini memang sempat terganggu secara tidak lama begitu memang. Karena setelahnya ini memang arus lalu lintas mulai kembali lancar, namun tidak lama ini memang kembali macet kembali atau juga antrian kendaraan, volume kendaraan terus meningkat. Mengingat ini memang pada hari kemarin ini terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan. Sementara untuk melakukan rekayasa lalu lintas atau juga mengurai kemacetan yang ada di kawasan Pelabuhan Merak Banten ini, pihak aparat kepolisian, Kementerian Perhubungan maupun juga pihak SDP ini melakukan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan delaying system dan juga buka tutup jalur. Ayah.
Baik, berarti memang sudah ada serangkaian rekayasa lalu lintas yang dipersiapkan oleh pihak kepolisian. Terima kasih, salam atas update-nya dan untuk informasi di kawasan Pelabuhan Merak. Kalau di Pelabuhan Merak ini pada pagi hari ini landai, kita akan lihat pemirsa seperti apa situasi di Pelabuhan Ciwandan. Kita akan segera terhubung dengan rekan Toy Iskandar yang sudah berada di Pelabuhan Ciwandan di sana. Selamat pagi, Toy Iskandar. Ini sepertinya di belakang sudah mengular antrian sepeda motor. Seperti apa situasi di sana? Ya, selamat pagi Ayah. Saya informasikan bahwasanya sejak Senin pagi tadi memang Pelabuhan Ciwandan kembali dipenuhi oleh ribuan kendaraan sepeda motor begitu. Jadi antusias pemudik yang akan berlebaran di kampung halaman di daerah Sumatera memang tampak begitu antusias. Nah, saat ini di belakang saya adalah kantung-kantung parkir yang disediakan oleh Pelabuhan Ciwandan untuk menampung para pemudik yang akan menuju ke dermaga. Dapat saya informasikan memang kepadatan penumpang kapal ini memang terjadi akibat proses sandar kapal yang memang agak bilang lama sehingga para pemudik ini cukup lama antri di lokasi pelabuhan. Nah, saat ini memang kapal sudah baru bersandar dan sebentar lagi memang para pemudik ini akan menuju ke dermaga. Sementara untuk satu kapal yang disediakan memang kapal besar yang bisa menampung hampir 2.000 sepeda motor untuk sekali angkutan. Nah, jika memang 6 kantung parkir yang disediakan ini kapal yang sudah disediakan sudah siap, biasanya memang untuk satu kantung parkir bisa langsung diberangkatkan oleh petugas. Kita juga meminta kepada calon pemudik untuk bersiap dengan tiket yang memang sudah disediakan dan dibeli. Pembelian tiket maksud saya harus melalui jalur resmi dengan tidak membeli di tiket yang ada di pinggir jalan menuju pelabuhan. Karena banyak kasus beberapa pemudik yang mengaku tertipu karena tiket yang mereka beli di pinggir jalan ini ternyata tidak bisa digunakan, tidak bisa Baik, Iskandar Nasution, apakah Anda masih mendengar kami di studio? Masih. Baik, untuk perkiraan puncak arus mudik di Pelabuhan Ciwandan ini apakah diperkirakan masih terus berlangsung hingga esok hari atau mungkin di hari Lebaran pun masih akan terus padat atau seperti apa perkiraannya, Iskandar? Ya, diperkirakan memang harus memang terjadi pada tanggal 6 hingga tanggal 8, jadi pada hari ini. Di hari ini terdeteksi dari hasil pembelian tiket secara online yang dilakukan oleh para pemudik dan diperkirakan memang hari ini akan menjadi puncak arus mudik pada tahun ini. Demikian ya. Baik untuk antrian di belakang Anda sendiri kira-kira kapan ini akan landai? Ini sepertinya panjang sekali mengular antrian motor di sana. Iya. Tampak memang di sebelah kiri saya kapal feri yang akan membawa mereka baru saja bersandar dan mungkin ada beberapa menit lagi petugas akan melepas para pemudik ini menuju ke dermaga. Untuk di Pelabuhan Ciwandan sendiri terdapat 3 dermaga ya dan ada 11 kapal feri yang berukuran besar. Ini diupayakan bisa mengangkut seluruh pemudik di saat puncak saat ini. Baik Iskandar, kita juga ingin tahu ya seperti apa mungkin kapasitas yang diberikan oleh Pelabuhan Ciwandan untuk setiap kapal feri di sana. Ada berapa total yang disiapkan untuk persiapan puncak arus mudik ini dan satu kapal feri ini kira-kira bisa mengangkut berapa kendaraan sepeda motor? Iya. Kapal feri yang disediakan memang berukuran besar ya. Jadi
diperkirakan bisa mencapai 2.000 sepeda motor bisa langsung satu kali angkut. Dan kapal feri ini memang disiapkan memang untuk sepeda motor karena memang jenis kapal ferinya berbeda dengan kapal yang ada di Pelabuhan. Demikian ya. Baik, artinya untuk kapal feri di sana ini hanya mengangkut motor saja, apakah ada angkutan mobil juga yang bisa dibawa? Ya, sejak tanggal 3 kemarin karena adanya peningkatan jumlah pemudik, untuk saat ini memang Pelabuhan Ciwandan diberlakukan juga untuk angkutan kendaraan roda 4. Dan beberapa kendaraan memang sudah diangkut melalui kapal feri yang ada di sini dan untuk jenis angkutannya memang hanya dilakukan untuk kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Sementara angkutan truk dialihkan ke Pelabuhan Bojonegara. Demikian saya. Baik, Iskandar, kalau saya lihat di belakang ini kan banyak pengendara motor yang bawa keluarga, kemudian juga banyak anak kecil. Kemarin kita sempat mendapatkan informasi bahwa banyak dari para pemudik yang naik sepeda motor ini pada kepanasan begitu ya. Hari ini seperti apa situasinya? Apakah sudah ada antisipasi dari pihak pelabuhan atau antisipasi sendiri dari para pemudik ini untuk mungkin bawa payung dan lain-lain sebagainya? Iya, memang ya kemarin memang tipe Pelabuhan Ciwandan sendiri memang bukan tipe angkutan orang ya. Jadi memang di sini semuanya serba terpasang bisa kita bilang dadakan. Karena kemarin saja itu lonjak yang tidak terduga oleh petugas itu membuat ratusan kendaraan, ratusan pemudik ini kepanasan karena memang mereka posisinya pada saat itu memang berada di tengah hari. Nah, upaya dari pihak pelindung sendiri memberikan semprotan air ke udara supaya membuat udara menjadi sejuk. Dan beberapa memang tempat pemudik yang ketupikan, khususnya para ibu-ibu yang mungkin kelelahan karena mereka juga mungkin ada yang puasa ya. Mungkin jadi mereka tidak kuat saling berdesakan dengan udara yang cukup panas beberapa hari ini di Kota Cilegon, sehingga membuat mereka akhirnya harus istirahat dan petugas kesehatan juga telah bersedia memberikan pelayanan kesehatan bagi para pemudik yang mengalami pingsan. Demikian saya. Baik, Iskandar, kalau kita lihat ini kan dari tadi masih antri dan ada juga beberapa mungkin dari pemudik yang parkir di sana. Dari pelabuhan sendiri menyiapkan berapa kantong parkir dan untuk kemacetan sendiri ini apakah sempat mengular sampai berkilo-kilometer, Iskandar? Ya, kalau untuk di Pelabuhan Ciwandan sendiri pihak pelabuhan memang menyiapkan beberapa kantung parkir termasuk dari mulai di area jalur lingkar selatan. Nah, untuk di pelabuhan sendiri tercatat ada 6 kantung parkir yang telah disediakan. Dan saat ini memang para pemudik sudah mengantri untuk masuk ke dermaga dan hanya tinggal menunggu kesiapan dari kapal feri yang telah bersandar saat ini. Demikian ya. Baik, terima kasih Iskandar Nasution atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Ciwandan. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Iskandar.